Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nur Hanifah, NIM 1802103011115 dari kelas B Metodologi Penelitian Pendidikan akan mempresentasikan proposal kualitatif dengan judul Peranan Media Sosial sebagai Media Komunikasi dalam Pemasaran Produk di Era Pandemi COVID-19. Studi kasus toko online shop Food and Beauty Jember. Pada bab 1 pendahuluan, latar belakang, adanya pandemi COVID-19 yang beberapa bulan terakhir ini menimpa Indonesia mengharuskan segalanya dapat dikerjakan dari rumah. Agar dapat mengurangi penyebaran virus tersebut, dampak dari adanya pandemi COVID-19 yakni banyaknya pelaku bisnis menjadi terbatas untuk memasarkan beragam produknya. Terlebih bagi mereka yang sebelum ada pandemi ini produknya masih belum dikenal banyak orang. Berkembangnya teknologi tersebut dapat membantu para pelaku bisnis agar dapat tetap memasarkan produknya meskipun tidak secara langsung, melainkan dengan bantuan teknologi yang semakin pesat kemajuannya, yakni dengan cara pemasaran secara online yang tentunya dapat mengubah sistem lama yakni konvensional menjadi lebih modern yang saat ini sebagian masyarakat telah mengenal sistem online. Dengan adanya media sosial sebagai media pemasaran secara online dapat menjadi wadah bagi kelompok ataupun individu agar dapat berkomunikasi, berbagi informasi, serta dapat digunakan untuk hal lain yang sifatnya digital. Media sosial yang dapat digunakan sebagai sarana untuk promosi penjualan yang itu saat ini dapat dipelajari dan efektif karena dengan adanya peran media sosial, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemasangan promosi produk. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran media sosial dalam pemasaran produk secara online. Yang kedua, apa saja hambatan dalam pemasaran produk secara online melalui media sosial. Yang ketiga, apa saja upaya untuk mengatasi hambatan pemasaran produk secara online melalui media sosial. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui peran media sosial dalam pemasaran produk secara online. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan dalam pemasaran produk secara online melalui media sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pemasaran produk secara online melalui media sosial. Selanjutnya, manfaat penelitian bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat ke depannya mengenai peranan media sosial sebagai media komunikasi dalam pemasaran produk secara online pada era pandemi COVID-19. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori mengenai peranan media sosial sebagai media komunikasi dalam pemasaran produk secara online pada era COVID-19. Yang selanjutnya tinjauan pustaka dan penelitian terdahulunya yang pertama oleh Krishna Hadiwinata dan Hudriya Munzir serta Sohib Muslim dengan judul penelitian analisis peran media sosial Instagram sebagai media pemasaran dan branding bisnis di era pandemi COVID-19 tahun 2020. Dengan hasil penelitian diperoleh segmentasi pasar lebih fokus dengan Instagram. Dapat dilakukan penyaringan target pasar dengan tepat sasaran berdasarkan informasi yang disajikan. Bahkan dapat membentuk wadah komunitas secara pasar dan Instagram menyediakan fungsi kolom untuk mengisi berbagai informasi seperti lokasi, hobi, kegiatan, dan informasi lain yang sangat dibutuhkan untuk menentukan segmentasi pasar dalam aktivitas marketing. Yang kedua oleh Adeoni Siagian, Rini Martiwis, dan Natal Indra dengan judul Kemajuan Pemasaran Produk dalam Memanfaatkan Media Sosial di Era Digital tahun 2020. Dengan hasil penelitian diperoleh media sosial yang digunakan untuk pemasaran produk adalah Instagram 78%, YouTube 58%, Facebook 31%, WhatsApp 20%, Line 18%, Pet 7%, dan Twitter 2%. Media sosial sangat membantu siswa, bahkan juga masyarakat dan para pengusaha dalam mempromosikan produk. Dengan hal ini, terbukti banyaknya pengguna media sosial menyebabkan pengaruh yang baik
dalam hal pemasaran produk. Semakin majunya perkembangan teknologi, bahkan dengan adanya media sosial membuat masyarakat, khususnya pengusaha, dapat menjangkau calon pembeli dengan mudah. Yang ketiga, Zainal Abidin, Tarik Zendo Azari, Wildan Naufal Esfandir, Nafila Nuryaningrum, Anissa Faradilla, Sivana, dan Indah Jaya Ningrum dengan judul Pemanfaatan Media Sosial dalam Pemasaran Produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik tahun 2020. Dengan hasil penelitian, jika platform media sosial berperan penting dalam memasarkan produk UMKM Kelurahan Sidokumpul di masa pandemi COVID-19. Lalu pelaku UMKM Kelurahan Sidokumpul belum mengoptimalkan pemasaran produk UMKM melalui media sosial. Dan yang terakhir, oleh Hawangga Diaul Fadli dan Sutaman dengan judul Membangun Pemasaran Online dan Digital Branding di Tengah Pandemi COVID-19 tahun 2020. Dengan hasil penelitian diperoleh strategi pemasaran yang sangat efektif mengingat perkembangan teknologi pada zaman sekarang sudah semakin pesat dan sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Beberapa keunggulan dengan adanya sistem pemasaran online ini adalah mudahnya akses maupun komunikasi antara penjual dengan pelanggan dalam masalah penjualan produk, sistem pembayaran yang semakin mudah karena memanfaatkan teknologi dan efisiensi waktu maupun tempat. Selanjutnya, kajian teori yang pertama yakni media sosial. Menurut PN Howard dan MR Pabst 2012, yakni media yang terdiri atas 3 bagian, yakni infrastruktur, informasi, dan alat yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan isi media berupa pesan-pesan pribadi, berita, gagasan, dan produk-produk budaya yang berbentuk digital. Kemudian yang memproduksi dan mengkonsumsi isi media dalam bentuk digital adalah individu, organisasi, dan industri. Yang kedua, media komunikasi, yakni menurut Badusa 2000, media komunikasi yaitu suatu kaidah perantara yang berhubungan antara satu dengan yang lain seperti menggunakan kabar, berita, serta gambar untuk menyebarkan informasi pada halayak umum. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran menurut Kotler dan Armstrong tahun 2017 yaitu suatu proses sosial serta manajerial di mana individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai dengan pihak lain. Yang keempat, internet marketing. Menurut Mohammed tahun 2003 dalam bukunya Internet Marketing merupakan internet sebagai proses dalam membangun dan mempertahankan customer relationship melalui aktivitas online yang merupakan pertukaran ide, produk, jasa yang dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kelima, peranan media sosial. Peranan media sosial yaitu sebagai situs untuk mempermudah seseorang dalam berkomunikasi, berkontribusi, bertukar informasi pada sebuah jejaring online dengan teman ataupun kerabat, baik yang sudah dikenal di dunia nyata maupun di dunia maya, menjadi lebih dekat meskipun posisi masing-masing tidak berdekatan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini yaitu metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud agar memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya saja pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang mengembangkan pertanyaan-pertanyaan pada informan yang tujuannya untuk mengetahui perkembangan dalam sebuah program yang akan menghasilkan deskripsi berupa data-data yang nantinya akan berfungsi. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian ini merupakan kegiatan pemasaran online yang dikerjakan oleh toko online Food and Beauty Jember dengan menggunakan media sosial berupa WhatsApp. Selanjutnya, subjek penelitian, pemilik toko online Food and Beauty Jember yang dapat membantu untuk berpartisipasi dalam memberikan informasi serta data yang tepat dengan permasalahan dalam penelitian ini. Yang selanjutnya, lokasi penelitian. Toko online Food and
Beauty Jember terletak pada Jalan Argopuro RT 4 RW 28 Dusun Gumuk Banji 1 Kecamatan Kencang Kabupaten Jember. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data merupakan segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, merupakan sebuah informasi yang didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pihak internal dan pihak eksternal dari Food and Beauty Jember. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder dipaparkan dari hasil studi kepustakaan yang diperoleh dari literatur, jurnal penelitian terdahulu, artikel, serta dokumen lain yang memberikan informasi berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti, di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagai informasi yang dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur yang dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui jejaring sosial ataupun telepon. Yang kedua, dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara mengamati dan menganalisis dokumen oleh peneliti yang diperoleh dari subjek penelitian. Dokumentasi ini juga digunakan bagi peneliti sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai sudut pandang subjek melalui media, baik yang tertulis maupun dengan dokumen lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data dengan menggunakan komparatif konstanta merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti untuk membandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi saat peneliti menganalisis peristiwa tersebut serta yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan. Selanjutnya, validitas data. Supaya data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan, maka sebagai peneliti ilmiah diperlukan uji validitas data atau uji keabsahan data. Berikut uji validitas data yang dilaksanakan, yaitu A. Uji kredibilitas, yaitu suatu uji kepercayaan mengenai hasil data penelitian yang dipaparkan oleh peneliti supaya hasil tersebut tidak meragukan karena sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Yang kedua dengan uji reabilitas. Pada uji ini orang lain dapat mengulang atau mereplikasi penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability atau uji reabilitas ini dilakukan dengan cara melaksanakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Terima kasih.